selamat pagi semuanya. C. Stefani udah join belum, C? Oh, Muhammad. Hai, halo. Aku udah ya. C. Stefani aman ya? Aman-aman Weni. Oke, kita mulai aja ya What? teman-teman acaranya. Mungkin teman-teman yang lain boleh mikrofonnya dinonaktifin dulu aja untuk kita mulai acaranya. Nanti ada sesi tanya jawab yang teman-teman bisa coba open suaranya masing-masing. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Salam kenal, saya Weni Kristiani, Education Consultant dari Best Partner Education. Puji syukur hari ini kita dapat hadir untuk mengikuti webinar bersama Best Partner Education dengan topik pembahasan sharing session, pengalaman bekerja dan liburan di Australia bersama WLV Holder. Dengan narasumber yang keren yaitu Kak Stefani Eka Putri. Hai, Kak Stefani. Oke, terima kasih kepada narasumber kita yang Hai sudah Weni. terima kasih kepada narasumber kita yang sudah meluangkan waktu dan tenaga untuk dapat hadir sebagai narasumber pada acara hari ini. Untuk mengetahui informasi working holiday visa, visa turis, visa pelajar, beasiswa, dan persiapan-persiapan les untuk official tes PT, IELTS, TOEFL, dan sebagainya, jangan lupa teman-teman boleh follow sosial media Best Partner Education melalui link dan barcode yang sudah tersedia. Oke. Webinar ini saya buka dan akan dilanjutkan dengan sesi pembahasan oleh narasumber, kemudian sesi Q&A, foto bersama, dan penutup. Ketika sesi Q&A, kalian boleh bertanya kepada narasumber melalui kolom komentar atau boleh open mic. Oke, C. Stefani, tanpa membuang waktu, saya akan langsung menyerahkan waktu dan tempatnya. Untuk C. Stefani, silakan C. Stefani, boleh diambil waktu dan tempatnya. Halo. Waduh, Halo teman-teman semua. Baru sampai nih Weni. wow. Oh, Sepertinya sorry ya lagi nggak winter ya proper. di sana. Ya, lagi winter di sini. Hmm. Mau lihat? Oke, Mau lihat? boleh. Aku nggak tahu lagi cara balikin kamera. Oke. Halo teman-teman semua. Perkenalin, nama aku Stefani. Pertama-tama aku ucap terima kasih udah bersedia join Zoom sharing season. Kita sharing season santai aja ya. Oke. Aku mau jelasin tentang proses aku untuk apply visa working holiday tahun aku apply visa working holiday tahun 2023 kemarin. Tapi aku udah prosesnya dari 2017. Memang banyak kendala, tapi memang lalu lebih terbantu karena prosesnya dibantu sama Weni, Juan, dan Best Partner. Aku aku waktu itu ngambil kursus sekitar 1 bulanan, 1 bulanan kalau nggak salah, 1 bulan atau 2 bulan ya di Best Partner. Dan yang proses paling mendebarkan waktu itu sih proses war ya. Aku selalu bolak-balik tanya ke tujuan gimana nih, aku warnya sendiri atau bagaimana. Jadi waktu itu proses yang sebenarnya yang paling mendebarkan dari WHP, proses proses war SDUE-nya, karena kita bersaing dengan sekian ribu orang di Indonesia dan kita hanya mendapat sekian kuota aja. Jadi waktu itu yang aku bingungkan karena kendala tempat juga. Aku bingung gimana harus cari tempatnya. Jadi aku sempat minta tolong juga waktu itu. Dan aku takut juga waktu nggak dapat kuota war. Tapi puji Tuhan aku dapat. Dan sebenarnya kalau di sini aku ke sini termasuk beruntung karena di umur aku udah umur 30 dan aku masih dapat kesempatan untuk lolos working holiday visa. Jadi waktu itu aku sempat mikir mau ya udah deh, udah umur 30 nggak usah aja kayaknya nih nggak ada kesempatan. Cuman ya karena kita tetap 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 punya mimpi ya, pengen pergi ke Australia. Waktu itu mimpi aku memang pengen pergi ke Australia. Jadi
Oke, aku ambil langkah terakhir. Aku cari tempat kursus, tempat yang kira-kira bisa bantu aku. Dan aku ketemunya waktu itu IALF atau bagaimana aku lupa. Aku email mereka, terus mereka ada cabang di Pontianak, ada tempat kursus offline-nya. Jadi aku langsung hubungin waktu itu follow up aku itu si Juan. Karena mimpi-mimpi aku memang pengen kerjanya sambil jalan-jalan, ya udah aku coba nih. Ini last chance, aku harus berhasil nih. Aku keluarkan semua lah, ekstra, belajarnya lebih ekstra, waktunya lebih ekstra. Cuman ya itu, karena kita punya mimpi, mau jalan-jalan dan keterbatasan modal, jadi ya pilih working holiday visa. Karena di sini bisa sambil kerja. Jadi motivasi aku ke sini selain jalan-jalan, ya menghasilkan, punya pendapatan ya teman-teman. Jadi yang mau ke sini, aku pikir worth it sih. Terus berjuang buat buat dapetin working holiday visa. Kalau dia. Pertama kali aku sampai diri, tentunya aku sempat ngerasa khawatir, Mas, ini gimana? Ini gimana ya? Bisa nggak ya aku terbang, aku flight sendirian di ke sini? Dan syukurnya waktu itu aku bisa, karena ada, syukurnya puji Tuhannya itu yang duduk di sebelah aku juga orang Indonesia, anak Jakarta, mau balik ke Sydney. Jadi memang prosesnya dibantu banget sama dia. Halo, sinyalnya udah ada. Maka agak terputus-putus sinyalnya. Ya waktu itu anak Jakarta. Suaranya kurang kedengaran nggak? Iya, Terputus-putus. sorry, maaf ya. Kak, mohon izin boleh nggak Kak? Mungkin membantu biar suaranya kedengaran videonya itu di video. Apa? Videonya Apa? dimatikan, suaranya bisa lancar, sinyalnya kuat. Oh begitu. Oke, oke, oke. Maka ya, makasih. Sudah? Oh, sudah jelas. Sudah jelas? Sudah sangat jelas. Oke, oke, oke. Jadi pengalaman, iya di sini ruangannya lagi full. Iya, jadi pengalaman pertama aku pergi ke Sydney waktu itu, aku eh, ada dibantu sih sama anak Jakarta yang memang mau balik lagi ke Sydney. Mau balik lagi ke Sydney. Jadi dari proses like di Indo sampai ke Sydney, syukurnya mereka bantu. Syukurnya dia bantu aku sampai aku ketemu kawan-kawan aku. Untuk pengalaman pertama, aku agak shock sih, karena ternyata memang di Australia beda banget dengan di Indonesia. Kagetnya karena aku lagi bawa tentengan banyak nih, tapi ternyata di sana eh, memang untuk pejalan kaki kemana-mana pakai kayak bus, kayak tren gitu. Jadi aku lebih banyak pakai tren, lebih banyak jalan kaki di sana. Terus untuk makanan-makanannya di sini cocok sih, cocok dengan aku. Terus mereka juga sopan, ramah-ramah. Mereka juga sopan, ramah-ramah ke kita, kadang senyum, kadang nanya. Yang agak 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 bikin shock itu mereka suka nanya, how's you doing, how are you, like something like that. Jadi orang di sini pada ramah-ramah, beda banget dengan di Indo. Em, Kalau kalian pada mau mau biar pada bingung mau kerja di Indo atau di Australia, menurut aku lebih worth it sih di sini, karena eh, untuk yang salah sosok yang pertama waktu aku di tempat kerja, kita bisa manggil nama atasan kita. Jadi aku pikir waktu itu harus panggil pakai
or something. Tapi ternyata bisa manggil langsung nama. Mereka lebih menghargai kita manggil pakai nama kan. Jadi beda banget. Terus tenaga kita lebih dihargain di sini. Tenaga kita lebih dihargain. Jam kerja normal itu beda dengan jam kita lembur. Kalau di Indo, pengalaman aku di Indo ya, kerja di Indo, kalau kita lembur harus 1 jam dulu, lewatin, sisanya baru itu terhitung lembur. Tapi kalau di sini overtime ya overtime. Jadi kalau udah lewat jam kerjanya terhitung overtime. Mereka tahu oh ini jam overtime, oh ini jam 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 kerja biasa. Terus untuk waktu di sini benar-benar on time. Mereka benar-benar tepat waktu dan tidak ada perbedaan tuh siapa yang duluan masuk kerja di sana, siapa yang lebih lama kerja di sana, siapa yang anak baru. Tidak ada seniority di tempat kerja. Jadi menurut aku lebih 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 suasananya lebih enak ya untuk pengalaman kerja pertama aku. Untuk pengalaman kerja pertama aku dan Halo, dan Cevani. ya suaranya Baru ada kedengaran. suaranya. Oh maaf. Dan menurut aku working holiday visa lebih ngebantu aku sih untuk mewujudkan apa yang aku inginkan kayak jalan-jalan, untuk nabung finansial kita juga lebih lebih stabil di sini. Seenggaknya kita bisa nabung dan dan kita bisa tahu nih ternyata budaya-budaya kita yang budaya-budaya yang kita pikir oh ini benar ternyata berbeda juga dengan yang di sini. Ternyata bukan manggil seseorang yang lebih tua itu dengan nama ternyata nggak sopan di sini. Aku makasih juga sih untuk best partner udah bantu aku untuk best partner education, juga Juan juga Weni udah bantu aku proses dokumentasi segala macam, udah sabar ngadepin aku. Terima kasih atas bantuannya. Mungkin kalau bukan karena working holiday visa, aku nggak bisa juga ke sini. Eh, Halo, Cevani. ya, Mungkin aku mungkin ada pertanyaan nih, mungkin untuk teman-teman juga mungkin perlu jawabannya. Nah, kira-kira Ya. Stefani kemarin waktu proses setelah Cece dapat visa itu, lalu Cece kan berangkat ke Australia. Nah, dari Cece sampai ke Australia itu kira-kira berapa lama nunggu sampai dapat kerjaan dan kira-kira proses dapat pekerjaannya itu tuh gimana? Mungkin boleh di-sharingkan sih, Ce. Proses aku dapat kerjaan, aku udah mulai cari dari aku di Ponti ya, aku di Pontianak udah mulai cari karena aku juga ada beberapa teman di sini. Jadi aku mulai cari kerjaan itu dari Desember. Desember waktu aku di Pontianak 2023 aku udah mulai chat-chat nih, ada nggak kira-kira bisa bantu lowongan atau bagaimana. Mereka banyak menawarkan kayak aplikasi Seek Jobs atau apa, ada sih aku lihat-lihat. Terus ada juga yang bantu yang kawan kita ya, tapi yang akrab, dia ngebantu aku, boleh nih di tempat aku ada butuh staff baru kayaknya, coba kamu apply, coba chat ini, coba email ini, begitu. Itu tapi prosesnya juga lumayan lama, aku nunggu sekitar 2 bulan, itu pun belum pasti. Jadi waktu itu aku tetap putusin ya udah deh 12 Januari 2024 aku pergi dulu ke Sydney. Aku pergi dulu ke Sydney sambil nunggu jawabannya karena kalau menurut teman aku waktu itu ya udah nggak apa-apa nunggu aja di sini. Kalaupun nggak ada kerjaan nanti coba cari-cari. Dan memang benar waktu aku mau pindah ke Melbourne, udah mau ke tempat kerjanya karena regional, aku di regional Melbourne. Aku dua atau 3 hari sebelum aku pindah itu
HRD-nya chat aku, nggak ada lowongan nih. Sementara aku udah mau ke Melbourne waktu itu. Jadi aku tetap pergi, aku nunggu sekitar semingguan, baru aku dihubungin balik sama HRD-nya. Udah ada nih Stefani lowongan, kamu ada di mana? Oh, saya udah di sini. Jadi untuk prosesnya itu sekitar hampir 2 bulan, 2 bulan lebih. Ya, hampir 2 bulan lebih. Oke, berarti tergolong tidak begitu lama lah ya, Cie Stefani. Asal dari kitanya mau berusaha sebelum berangkat, udah cari-cari banyak informasi, sama tetap menghubungi teman-teman yang mungkin masih dan sudah berada di Australia ya, Cie. Ya, benar. Kita tetap harus cari-cari informasi karena teman bisa bantu, cuman keputusan kan tetap di atas bos-bos mereka ya, di atasan mereka. Jadi kita tetap apply aja di seat job itu lumayan banyak kok aku lihat Oh iya, di mungkin seat job. Cie Stefani, aku ada pertanyaan lagi nih. Persiapan apa yang kakak persiapkan ketika kakak sebelum berangkat? Itu persiapannya apa aja kira-kira? Persiapannya yang pertama-tama aku persiapin itu aku kursus karena bahasa Inggris aku kurang bagus ya. Aku kursus sekitar sebulan 2 bulan dan aku ikut tesnya PTE. Waktu itu aku ngambil PTE di Best Partner. Jadi itu prosesnya lupa sih sekitar karena waktu itu ke kelamaan karena Idul Fitri ya tesnya ditutup waktu itu jadi itu sekitar dengan kursus sekitar 3 bulan atau 4 bulan gitu ya tapi untuk hasilnya cepat sih PTI hari ini tes pagi ini tes. Halo, Cece, Stefani. Sorry ya teman-teman, mungkin Ya halo ya, ya lanjut halo ya. udah Jaringannya lagi kedengaran. susah ya, Ce? Atau Tadi terputus ya. Sampai di Heeh. hari ini tes pagi ini tes lalu langsung terputus. Sampai di mana tuh ya. Tes PTE hari ini, tes pagi ini, lalu tes Iya tes PTI hari ini dan hasilnya aku tes PTI pagi hasilnya udah keluar siangnya jadi itu lebih lebih membuat kita ngerasa tenang sih oh kita tahu hari itu juga sertifikat bahasa Inggris kita nih mencukupi nggak skornya buat kita untuk kita syarat WHV karena itu syarat yang paling penting pertama. Syarat yang paling kedua waktu itu translate dokumen. Aku translate dokumen enggak habis itu aku persiapin segala berkas-berkasnya eh, apa sih SKCK segala macam ya kalau nggak salah persiapan-persiapan dasar itu aku siapin baru kita war SDUWHV baru habis itu aku udah pasti dapat kuotanya baru hubungin lagi ke best partner aku hubungin pihak lembaga mereka gimana nih aku udah dapat kuotanya aku harus ngapain lagi waktu itu aku tanyanya kayak gitu jadi aku disaranin translate dokumen sama ya aku hanya translate dokumen sih sebelum oh enggak translate dokumennya sebelum SDUWHV iya translate dokumen SDUWHV baru dia dapat kuota aku udah agak lupa ya maaf ya. It's okay. It's okay, Ce. Lanjut ya. Thank you. Habis itu apalagi ya? Pokoknya waktu udah dapat kuota, aku nunggu sekitar 2 minggu, kalau nggak salah divalidasi ya, divalidasi. Pokoknya sampai sampai kita tahu kita granted.
Em, oh ya enggak, aku itu dulu, aku medical check up dulu deh rasanya. Medical check up dulu, itu juga dibantu dibantu sama Juan untuk ngurusnya medical check up dulu, baru deh aku itu granted. Ya kayak gitu, itu prosesnya. Kalau dari awal tahun aku urus, dari mulai kursus sampai granted itu, aku grantednya bulan November, jadi sekitar 11 bulan. 11 bulan aku granted. Ya, prosesnya lumayan panjang sih. Lumayan panjang ya, Ce. Sama ini, Ce. Iya. Cece kemarin waktu setelah dapat visanya, Cece ada ngurus pas pertama kali sampai di Australia ada ngurusin asuransi gitu nggak? Ya Hmm, ya. Aku yang asuransi pertama aku kesehatan. urus itu eh aku urus TFN dulu. Oh iya, Teh. Jadi ini tapi jangan dicontoh ya. Harusnya kita urus asuransi kesehatan dulu. Tapi karena waktu itu aku udah kerja, aku ngurus asuransi kesehatannya itu agak terlambat. Tapi aku tetap urus karena kita memang harus harus ada asuransi kesehatan di sini. Karena waktu sempat sakit, teman aku sempat sakit dan tidak ada asuransi, itu untuk bayar dokternya segala macam nggak tertanggung kan. Jadi habis habis dia selesai, maksudnya dia udah sembuh, baru kami oh ya udah ternyata asuransi perlu banget di sini. Apa-apa mahal, untuk bayar dokter aja nggak sampai 1 jam bisa hampir 70-80 dolar di sini. Jadi itu kalau dirupiahkan sekitar 80 dolar, itu kan lumayan ya. Belum dengan obatnya, belum dengan cek darahnya. Jadi itu kami putuskan buka asuransi. Kami urus di sini sih. Kalau untuk asuransi urus di sini. Tapi waktu untuk urus TFM dari bed partner. Iya, Ce. Tapi kita kebetulan juga bisa bantuin asuransi sebenarnya, Ce Fani. Biasanya kita pengurusan asuransi itu Ah, di hari pertama Cece sampai di Australia, sekaligus sama TFN-nya biasa. Iya, beberapa hal. oh, sorry sorry. Berarti akunya yang nggak minta ya. Cevani, mungkin aku mau tanyain lagi nih. Ya. Kemarin pas pertama Iya, kali Cece sudah sampai di Australia tuh penyesuaian budaya sama bahasanya gimana, Ce? Pertama kali sampai di sana. Mungkin bisa Untuk disaring bahas sedikit-sedikit. untuk budaya sama bahasa, bahasanya sih yang agak agak sulit karena mereka di sini yang penting ternyata mah hadir doang. Bahasa Inggrisnya beda banget nih dengan kita yang kita pelajari. Kalau kita kan ya kayak hanya how are you atau apa, kita masih bisa dengar. Kalau di sini tuh kalau kami bilangnya ngomongnya kayak umur-umur, kayak British, lebih ke British. Jadi ngomongnya cepet dan aksennya juga nggak terlalu jelas di telinga kita orang Indo. Oh, oke, Ce Stefani. Kira-kira dari Cece ada yang mau disampaikan lagi nggak, Ce? Atau ada pengen disaringkan lagi di luar pertanyaan dari aku tadi? Hmm, apa ya? Heeh. Ya menurut aku sih kalau kalau teman-teman udah ada niat niat mau untuk working holiday, entah working holiday ke Australia atau ada tujuan ke negara manapun, kalau kalian udah mulai putus asa, ya tetap aja lanjutin karena menurut aku worth it sih itu diperjuangkan. Ya, Walaupun prosesnya dokumentasinya memang agak ribet, kita harus nunggu lama, ya tapi itu worth it sih menurut aku. ya, betul banget. Ya. Mungkin ini C. Stefani, terima kasih buat sharing sessionnya. Mungkin kali ini kita udah bisa masuk ke sesi tanya jawab aja mungkin ya. Karena kita juga, Yeay, Ya. karena kita juga, hai Kak Sofia. Karena kita juga, Kak Weni. hai, iya. Karena kita juga udah dari tadi sharing, mungkin banyak teman-teman yang punya banyak pertanyaan di kepalanya, mungkin boleh disampaikan. Kita buka sesi pertanyaan. Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh Oke, di oke. open mic aja atau lambaikan tangannya aja, boleh deh. Salah Kak satu dulu. Stefani,
Yap, Kak Weni, saya izin bertanya Ya, boleh nggak? boleh banget. Silakan, Kak Sofia. Halo Kak Stefani. halo Sofia. Salam kenal ya. Wah, udah di Australia, udah keren banget ini. Ya ampun. Tadi latar belakangnya saya lihat, itu di mana itu? Kami lagi di Monbau nih, Monbau, Melbourne. Wow, wow, Melbourne. Semoga suatu saat ya kami-kami yang di sini atau juga teman-teman yang sudah ada di Australia eh, berkesempatan ya memijakkan kaki ke Australia. Itu salah satu impian terbesar kami semua. Kak Ya, Stefani sudah sama-sama. menjalani, ya Kak Hmm. Stefani sudah menjalani working holiday visa dan ini benar-benar hal terkeren menurut saya Kak Stefani. Ya, terima kasih. Em, untuk hal ini saya boleh nanya beberapa hal penting nggak Kak Stefani terkait working holiday visa maupun PTI. Izin ya. Ya, Ya, yang pertama Silakan. ini paling banyak ditanyain sama teman-teman. Kebetulan Kak Stefani saya adalah admin dari Bang Ujang Arif dan saya juga punya grup bimbingan Working Holiday ah, Visa bersama tim Best Partner dan juga Kak Juan, Kak Geral, Kak Weni juga. mm-mm. Em, ini ada pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama teman-teman yang mungkin baru mengenal Halo, PTI. maaf, terputus. Begini Bagaimana? sudah jelas, begini sudah jelas. Ya, ya, sudah Nah, jelas. ini adalah pertanyaan yang paling banyak masuk kepada saya mengenai Mm-mm. PTI gitu. Jadi teman-teman yang Ya, baru mengenal PTI itu mengatakan, Kak, PTI ini bisa nggak sih untuk working holiday visa? Nah, Kak Stefani memakai PTI nggak untuk working holiday visa ini? ya, saya pakai PTI nih, Kak Sofia. Aku pakai Oh, PTI. berarti, Mm-mm. ya, berarti PTI ini bisa ya? Dan memang Bisa. granted kalau dipakai untuk working holiday visa. Ya, memang PTI memang kurang terdengar ya, karena pas saya bilang saya juga pakai PTI di sini, mereka lebih banyak, kebanyakan mereka bilang PTI, apa tuh PTI? Aku pakai IELTS gitu. Jadi teman-teman aku yang dari tempat-tempat lain, negara lain, memang kebanyakan mereka ada pakai IELTS. Jadi memang PTI belum belum ramah terdengar. Betul, karena memang PTI ini baru ada 3 kota tempat tesnya di Indonesia, Pontianak, Tangerang, dan Surabaya. Sedangkan untuk IELTS sendiri yang Ya. lebih duluan dibanding PTI, mereka sudah hampir ada di semua kota besar di Indonesia. Dan semoga ini juga nanti Best Partner bisa membawa PTI ini lebih luas lagi di Pulau Sumatera, di Pulau Sulawesi, dan sekarang udah buka di Bali juga ya Kak Weni ya. Udah mulai buka di Bali. Dan harapan saya juga gitu, semoga nanti banyak teman-teman yang bisa terjangkau untuk mengambil PTI. Sedangkan ini nih kesulitannya teman-teman yang ada di Sumatera kadang-kadang harus ke Kuala Lumpur untuk mengambil tes PTI. Nah, itu pertanyaan pertama saya, Hmm. Kak Stefani. Saya ada 2 pertanyaan lain, Ya, izin ya. 2 pertanyaan lain itu ya. adalah hal tersulit apa atau berkas apa yang paling besar kesulitannya dalam persiapan waktu pemberkasan SDUWHP. Waktu Persiapan berkas berkas apa yang paling sulit? Iya. persiapan berkas. Memang yang paling sulit menurut aku waktu itu pas persiapannya ya, sebelum PTI. Jadi memang waktu itu aku harus kursus segala macam untuk benar-benar aku harus lolos nih. Tes pertama PTI aku harus lolos nih, karena kalau nggak lolos yang tahun ini ya udah aku nggak ada kesempatan lagi berarti waktu itu. Karena aku udah umur 30 waktu itu Kak Sofia. Oke. Jadi menurut aku yang paling sulit PTI sih waktu Jadi itu. waktu Stefani belajar PT itu, mohon maaf, apakah basic English-nya sudah ada, tinggal dikembangkan, atau memang dari nol sama sekali? Udah ada basic English, cuman masih yang mungkin kalau dari 0 sampai 100 aku baru 30-an% mungkin, 20-30%. Oke, berarti waktu 1 bulan Ya. itu sangat cukup ya Kak Weni, Kak Stefani ya? Cukup kalau kita udah, seenggaknya kita udah ngerti untuk baca, kita udah tahu nih, oh ini pas kita baca kita tahu artinya. Aku ngertinya kayak gitu sih waktu itu Kak. Jadi Mm-mm. pas aku udah ngerti, ngambil kursus, aku belajar
1 bulan cukup sih, asal kita mau belajar terus, tes terus. Ini belajarnya waktu itu di mana Kak Stefani? Boleh di-share? Aku belajarnya tetap di itu sih, di best partner sih. Aku khusus Oke, di oke. sana. Oke, Kak, Mm-mm. ini Kak Stefani, satu pertanyaan terakhir. Bagaimana cara Ya. Kak Stefani mencari tempat tinggal? Kan kita nggak tahu ya, kita harus cari di website mana atau tanya kemana. Bagaimana Kak caranya Hmm? mencari Halo, tempat maaf, tinggal? ya, terputus. Tempat Bagaimana tinggal di caranya sini. ya cari tempat tinggalnya pertama kali? Eh, yang pertama kali aku lakuin memang tanya-tanya teman sih. Tapi saat kita udah dapat satu aja tempat tinggal di sini, nanti kita bakal bisa dapat, oh ini nih ternyata rent ini lebih murah nih, rent ini lebih murah. Dan kebetulan sekarang ini tempat tinggal aku eh, ada atasannya ada rumah yang memang buat di rent house khusus pekerjanya aja. Jadi waktu aku ke sini mereka tawarin, oh ya udah deh di sini aja. Kita lebih banyak nanya-nanya sih, Kak. Oke, terima kasih Kak Stefani atas insight-nya. Sukses selalu ya, sehat juga. Terima kasih. Amin. Terima kasih Sama-sama Kak Mbak Sofia Sofia. buat pertanyaannya. Sama-sama Kak Weni. Iya. Oke, mungkin ada teman yang lain, mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan lain mungkin yang pengen ditanyakan ke Kak Stefani, boleh banget. Boleh open kamera sama open mic-nya. Kira-kira ada lagi nggak teman-teman? Ini ada lagi nggak nih pertanyaannya? Atau aku bacain? Kak Arif dan Kak Imam, Kak. Oh iya, sebentar. Oke, Kak Mici, Imam, Mici mau nanya. siapa ini? Boleh kenalan dulu aja, Kak? Halo, Hai, aku boleh perkenalan dulu. Mici. Halo, Messi. A- My sister Aku ini. mau nanya dong, Kakak Fani. Wow, boleh silakan, silakan. Kalau memantau Pastor memantau memantau apa ini? open open apa sih? Open tanggal buat war itu di mana sih? Ah, aku waktu itu sering banyak nanya sih ke Juan. Juan, kapan ini pembukaan? Juan, kapan ini pembukaan? Sama sering lihat IG-nya Ditjen Imigrasi ya waktu itu. Iya, tapi nunggu jadwal kan. Iya. Ditjen Imigrasi. Iya. Oh, Jadwalnya. kalau Di tahun ini Instagram udah Imigrasi ada Medan Putih Kediri. gosip-gosipnya nggak tanggal berapa? Belum ada nih Messi. Belum Baiklah, tahu. terima kasih. Boleh. Sudah, Kak Messi? Kak Raf, Ah, Udah. Kak Raffi. Oke. Ini ada yang Raffi, angkat halo, tangan, Kak Kak Arif, Raffi. boleh sampaikan pertanyaannya aja, Kak. Ditanyain boleh langsung aja, Kak Arif. Halo, bisa didengar? Ya. Eh, Ya, halo. ya, selamat pagi, Ci, sama teman-teman semua. Ini saya mau nanya, Direkam untuk loh. modal pertama itu kan katanya minimal 55 juta ya. Kalau misalkan dari 5.000 dolar Australia dirupiahkan ke 55 juta. 1 juta balik Nah, cepat. itu Untuk Yang duitnya depositnya ya. ya untuk depositnya. Ya, Itu kan $5.000. kata teman-teman WHV sama yang alumni-alumni kan bilang itu 55 juta nanti kalau misalkan sudah jadi rekening Australia, apa kita sudah punya rekening Australia itu bisa dibalikin kan. Nah, misalkan dibalikin 10 juta atau 20 juta. Nah, itu modal minimal banget buat hidup di Australia itu berapa ya, Ci? Misalkan, Hmm? ya misalkan Cici ini udah kemarin punya 55 juta untuk deposit. Terus pas Mm-mm. udah di Australia, misalkan Cici mau kembaliin lagi nih, soalnya eh, orang tua pernah bantuin 10 juta atau 15 juta. Nah, itu nah, pas Cici misalkan udah ngebalikin, terus Cici eh, udah ada ini belum? Udah ada kayak bayangan belum? Oh, ini kayaknya saya di Australia ini Aku, satu bulan ah, ngabisin berapa juta gitu. kalau menurut aku, karena aku juga bawanya nggak banyak ya waktu itu, jujur aku pertama bawa ke sini cuma $2.000 loh. Jadi untuk pertama hidup, asal kita udah
dapat kerjaan sekitar sebulan atau 2 bulan, $2.000 itu lebih sih menurut aku. $2.000 itu cukup, tapi ya ya benar-benar hanya untuk rent house dan makan per minggunya sama beli kuota. Menurut aku $2.000 atau ya sekitar $2.000 cukup kok. Itu lebih. Malah teman-teman aku ada yang bawa di bawah 2.000. Cukup sih, Oke, ini sama satu lagi pertanyaan. ya. Ya. Mungkin Ci punya pengalaman kalau misalkan kita mau extend ke tahun kedua atau tahun ketiga, itu disarankan nggak untuk mengambil keahlian atau misalkan sertifikasi keahlian kayak misalkan di Australia tuh ada misalkan kayak sekolah kuliner gitu atau Ah, misalkan sekolah agrikultur. Nah, supaya mungkin mm-mm. kita habis WHV-nya selesai, terus mungkin kita mau kerja lagi ke Australia bisa dapat sponsorship dari perusahaan sana karena kita sudah belajar keahlian. Itu Iya. disarankan nggak? Misalkan ya udah fokus aja dulu, nanti kalau misalkan sudah WHV ambil kuliah baru keahlian gitu, Ci. Terima kasih. Hmm. Kalau menurut aku, kalau hanya mau extend WHV tahun pertama atau tahun kedua, untuk ngambil skill itu nggak diperlukan ya. Tapi kalau tujuan kalian untuk dapat sponsorship atau minta sponsorship dari perusahaan tempat kalian kerja, itu perlu perlu banget itu. Jadi biasanya di sini kayak kalau di tempat aku kerja di meat factory, itu perlu keahlian. Jadi kayak keahlian motong-motong, ada skill-skill tertentu, motong bagian ini, motong bagian itu diperlukan sih. Skill diperlukan di sini kalau untuk dapat sponsorship. Oke, terima kasih banyak, Ci. Ya, Oke, thank you, C. Stefani. Masih kuat nggak, C. Stefani, jawabin pertanyaan-pertanyaan sama dari mereka? boleh, Masih ada boleh. waktunya? Masih ada, Masih ada waktunya ya? masih ada. Oke, masih aman Ya, ya. Next question dari Kak Imam. Kak Imam boleh open mic, Kak Imam? Iya, terima kasih Kak. Apakah suara saya terdengar jelas? Yap, jelas banget. ya Silakan. jelas Kak Imam. Eh, nah, ada beberapa pertanyaan nih Kak. Yang pertama mungkin kira-kira SDWHV itu berlaku berapa lama ya? Soalnya saya dengar ada yang 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Itu yang benar yang mana Kak? SDUWHP maksudnya itu suratnya itu ya. Iya, Kok kalau kita udah granted, udah granted atau belum ini? yang dari Indonesia Kak, Halo, imigrasi Imam? Indonesia. Yang dari imigrasi Indonesia Kak, SDWHV. Ah, ah, aku kemarin dari SDUWHP langsung ngurus untuk itu sih, langsung yang kalau udah granted itu bernih. Mungkin Kak Imam, aku boleh bantu jawab. Untuk SDWHV itu berlaku 3 bulan. Jadi Ah, sebelum waktu 3 bulan itu kakak harus sudah pengajuan visanya pakai SDO tadi tersebut. Kalau misalkan sudah lebih dari 3 bulan itu udah nggak bisa dipakai lagi. Berarti kakak harus Oh, mesti war ulang lagi. oke, berarti berlakunya SDWHV itu 3 bulan ya, bukan 1 tahun, bukan satu Betul, bulan. betul. Hanya 3 bulan. Oh, oke Kak. Terus ini juga apa namanya? Kan ini banyak banget nih sworn translator ya. Kira-kira ada rekomendasi nggak sworn translator terbaik yang bisa dipakai nanti Kak? bagaimana? Nanti kan kita harus translate dokumen tuh. Nah, kira-kira ada Mm-mm. rekomendasi sworn translator terbaik nggak Kak yang kira-kira bisa kita pakai juga? Rekomendasi tempat translate dokumen. Iya, Halo? iya betul. Kalau Betul, aku betul. waktu itu, iya, ya, kalau aku waktu itu ngurusnya langsung semua di best partner sih. Kamu bisa langsung hubungin Weni atau Juan. Mereka bisa bantu nanti. Aku langsung di sana sih. Hmm, oke, terima kasih Kak. Sama ini Ya, untuk bank sama-sama. referensi Hah? itu kan lebih baik mengendap 3 bulan sebelum ini untuk bank referensi Kak. Kira-kira apakah memang bank referensi Ya, itu ya. mengendap 3 bulan sebelum lodge visa atau gimana Kak? Aku aku kurang paham itu. Menurut mereka memang harus 3 bulan. Cuman waktu itu punya aku
kebetulan punya aku kemarin nggak mengendap, jadi aku langsung setor sesuai kebutuhan. Aku setor sesuai kebutuhan itu sekitar 2 mingguan sebelum sebelum war. Oh, jadi Oke. Jadi nggak perlu mengendap 3 bulan ya? Kak Imam, mungkin aku bisa bantu menurut tambah jawaban dari C. Stefani. Untuk mutasi ini tuh sebenarnya kamu untuk sekarang wajib masukin dana di 3 bulan terakhir. Oke, itu fungsinya untuk apa? Nanti di tahapan pengajuan visa setelah kamu dapat SDWHV, biasanya dari kedubes Australia itu ada random check-nya. Nah, random check ini tuh biasanya ada beberapa orang yang kena random check atau ada beberapa orang yang nggak kena. Nah, biasanya tuh random check-nya ini mereka minta lampirkan mutasi 3 bulan terakhir. Itu pengalaman kami di Best Partner. Jadi sebenarnya tuh yang wajib atau mandatori itu tuh hanya referensi bank. Tapi kalau misalnya kamu pengen jaga-jaga dan mau aman aja prosesnya, kamu perlu siapkan dana selama 3 bulan terakhir sebanyak 5.000 AUD minimal. Seperti itu, Kak Hmm, Imam. kalau misalnya itu kan untuk amannya Kak, kalau misalnya kita langsung lodge visa tanpa mengendap 3 bulan, kira-kira kalau kemungkinan terburuknya kena random check itu masih bisa mengajukan lagi nggak ya? Masih bisa mengajukan lagi, cuman kamu mesti ulur waktu lagi berarti. Harus ulur waktu lagi, dan kemungkinan kalau kamu ulur waktu 3 bulan lagi, SDWHV kamu udah nggak berlaku. Jadi otomatis kamu harus war ulang lagi sepertinya. Sepertinya seperti itu. Jadi kalau memang kamu pengen aman, saran aku memang harus siapkan mutasi 3 bulan terakhir. Berdoa aja semoga nggak kena random check sih, Kak. Gitu. Oke. Satu lagi terakhir boleh Kak atau sudah cukup? Boleh, boleh, silakan Kak Imam. Iya, terakhir mungkin tips war supaya dapat kuota kira-kira gimana ya Kak? Silakan, C. Stefani. tips war supaya dapat kuota. Kalau aku ya, yang penting dokumennya udah lengkap, udah disiapin, ada namanya, udah ada pokok dokumen kalian udah lengkap, simpan di satu file. Jadi pas open war, kalian bisa cepet nih uploadnya. Terus kalian juga kan nanti ada pertanyaan itu, ada nulis kenapa mau ke Australia. Kalau bisa kalian udah ada nulis beberapa beberapa kali aja. Menurut aku itu sih sinyalnya cepat dan dokumennya udah lengkap. Begitu Kak Imam. Halo? Kalau misalnya apa namanya ada kendala itu lebih baik di refresh atau dibiarkan aja ya? Kalau aku kemarin kalau ada kendala, kalau error sebenarnya harus di refresh. Kalau punya aku kemarin sering di refresh. Tapi kalau kita udah masuk jangan di refresh. Itu nanti kita ngulang lagi dari awal jadinya. Oh, baik terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak Imam. Oke, terima kasih Kak Imam. Terima kasih C. Stefani. Ini mungkin ada next pertanyaan lagi dari Kak Hansen. Kak Hansen tadi ada angkat tangan. Silakan Kak Hansen, sampaikan pertanyaannya. Yang terima kasih atas waktunya. Halo Kak Ansan, suaranya kecil Halo, selamat siang. Apakah suara saya kedengaran? banget. Halo, Ya, kedengaran? sudah Halo, terdengar. ya kedengaran. Selamat siang, terima kasih atas waktunya Kak Stefani dan Kak Weni. Saya ingin bertanya, lanjutkan pertanyaan tadi. Bagaimana kalau misalnya itu yang uang 5.000 out itu kita tuh tidak mengendapkan, tapi tuh rekening kita tuh rekening yang udah lama dan berjalan terus, tapi tidak mencapai 5.000 out, itu masalah nggak ya Kak ya? Seandainya dekat luar kita invest 50 juta, 50 juta sesuai dengan yang diminta kan. Nah, tapi itu sebelum-sebelumnya tuh enggak ada nominal sebanyak itu. Palinglah belasan atau sepuluhan gitu transaksinya. Tapi Bagaimana rekeningnya tuh udah Kak Weni? 3-4 tahun. Rekeningnya udah dari SMK. Itu gimana tuh? Pernah enggak ada kasus yang RC? Ya, Stefani kemarin pengalamannya gimana, C? Kalau aku kemarin ya kasusnya hampir mirip, cuman bersyukurnya aku pas nggak kena random check. Ada sih dua waktu itu ngingatin ini nih Cecia harus agak hati-hati karena takutnya kena random check. Aku agak deg-degan sih waktu itu karena
karena rekening aku nggak sampai 3 bulan mengendapnya. Jadi benar-benar sebelum granted itu aku kayak ya ampun, ini kena random check enggak ya, ini granted enggak ya. Lebih ke was-was sih karena kita nggak sesuai dengan aturan. Tapi kalau mau lebih ngerasa safe, ngerasa aman, bagusnya bagusnya sih memang 3 bulan sebelumnya. Tapi Ya, puji Tuhan aku kemarin lolos sih, lolos. Cuman ya deg-degan. ya puji Tuhannya lolos ya, Ce. Ya sebenarnya sih tiap Ya, case itu beda-beda kan, San. Untuk pengalamannya yang saya lihat sih di Best Partner, kalau untuk tahun-tahun kemarin kan C. Stefani itu kan pengajuannya tahun kemarin. Dan regulasinya tuh belum terlalu dipersulit kayak tahun ini. Jadi memang kalau ya benar. dari sudut mata aku, memang sebaiknya kamu harus siapin itu dari awal, karena dari awal juga kita sudah tahu kan nih persyaratan pasti intinya tuh yang mana dan hal apa nih yang perlu kita tekankan dan harus wajib ada dan bisa sesuai standarnya mereka kayak gitu. Nah, kalau misalnya kamu tanya itu aman atau enggak, sebenarnya kalau dari sudut pandang aku, kalau ngelihat situasi sekarang kurang aman, Kak Hansen. Jadi memang kamu mesti siapkan itu tuh sebaik-baiknya di 3 bulan terakhir mesti ada dana itu, dan berdoa aja semoga nggak kena random check biar kamu bisa aman seperti itu. Biar hasil visanya tuh dilancarin lah. Iya Kak Stefani? Ya benar-benar Benny. Hmm. Lebih baik 3 bulan sebelum sih. Oh, Biar nggak deg-degan, biar nggak khawatir juga. pernah nggak anak Best Partner kena gitu? Kena RC, tapi rekeningnya udah lama. Sama kayak kasus yang barusan saya cerita. Itu ada solusinya nggak? Apakah Kita, kayak kita lampirkan Heeh. ada keluarga kita yang lebih mampu, kita minta bantuannya gitu. Kita kemarin pernah Atau ada satu klien, Kak Hansen, sponsor gitu. dia pernah ada kena random check. Cuman dia waktu itu beruntungnya adalah dia menyiapkan mutasi di 3 bulan terakhir. Jadi dia untungnya nggak kena masalah apa-apa. Nah, kalau untuk case yang seperti itu tuh kita belum ada ngalamin. Jadi saya belum tahu juga jawabannya seperti apa. Cuman kalau kesimpulannya dari aku sih memang sebaiknya kamu siapkan dana di 3 bulan terakhir, itu bebas mau pakai dana dari keluarga kamu atau siapapun, asal kamu siapkan di 3 bulan terakhir. Seperti itu. Halo, Kak Baik, Hansen? terima Bagaimana, kasih Kak? menjawab. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Silakan yang lain kalau mau ini bertanya. Oke, siap. Terima kasih banyak ya, Kak Hansen, atas pertanyaannya. Oke, eh, Kak Stefani masih punya waktu? Kita sampai jam 11 lewat sih. Nah, jadi ini masih ada yang mau nanya nih dari Kak Desa ya, Kak G Desa. Halo, Kak G Kak Desa, di boleh? desa. Iya, Nah, selamat siang silakan. Kak. Sebelumnya terima kasih banyak dari Ya, Best Partner udah mengadakan event ini. Izin bertanya Kak ke Kak Tepani. Kan Kakak dapat WFH ya, dari usia 30 tahun ya? ya, Ah, ya Kak di nah untuk desa. itu bisa perpanjang 2 tahun apa 3 tahun Kak untuk WHP-nya programnya? Aku hanya bisa perpanjang sampai second year tahun nih Kak. Ya, jadi kebetulan aku ulang tahun kemarin Juni, makanya aku harus dapat banget tuh kerjaan sebelum 3 bulan. Jadi aku harus dapat pekerjaan sebelum Februari waktu itu. Di bulan-bulan Februari. Dan syukurnya waktu itu memang dapat kerjaan di bulan itu sih. Jadi 3 bulan payslip kita itu tercukupi. Karena kita butuh 3 bulan payslip kerja di regional untuk apply second year. Begitu sih Kak Desa. Baik Kak, terima kasih izin Halo? bertanya juga. Berarti Kakak saat ini kerjanya di regional apa gitu? Tadi aku kurang untuk informasinya Kak. Di Mid Factory ya? Aku di ya di Mid Factory. Aku di Mid Factory Melbourne. Tapi di Trafalgarnya aku di regional. Baik Kak, terima kasih banyak ya. Kak Desa sudah terjawab pertanyaannya? Ya, Sudah Kak, terima kasih Oke, banyak. sudah ya. Oke, terima kasih ya Kak Desa. C. Stefani, masih aman jaringannya, C. Stefani?
Masih Weni. Masih aman. Oke, oke. Masih aman. Kita next question aja ya, Ce, biar waktu terus berjalan juga nih. Ya, Untuk ya. Kak Clara, silakan Kak Clara sampaikan pertanyaannya ke C. Stefani. Halo, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar Ya, halo jelas. Mbak Clara. Oh iya. Mohon maaf tidak open cam karena di sini juga jaringannya agak jelek dan Ya, nggak sempat masalah. terputus-putus juga. Ya, jadi saya mau tanya ke Stefani, kalau misalkan yang belum pernah ke luar negeri, kira-kira itu ada pengaruh nggak ya nanti untuk bisa lolos lodge visa atau tidak? Kemudian yang kedua, waktu pertama kali bekerja, apakah Kak Stefani melamar dari Indonesia atau setelah sampai di sana? Dan kalau boleh tahu, pertama datang itu ke kota apa, Kak? Terima kasih. Ya, kalau untuk paspor yang belum sama sekali terisi, aku kurang paham ya. Itu bisa nanti tanya ke Weni atau Juan. Karena kebetulan paspor aku udah ada beberapa kali, 2 kali atau 3 kali cap waktu itu. Kita pergi ke tempat yang dekat-dekat aja. Karena Pontianak paling dekat sama Kucing, jadi aku waktu itu udah pernah ke sana. Terus untuk kerjaan. Untuk kerjaan waktu itu aku udah apply dari aku masih di Indonesia sih, masih di Indo aku udah apply. Cuman memang kita ya heng-hengan ya, untung-untungan ya. Jadi pas kita apply, mereka pertama-tama bilang, oh ada nih, ada posisi. Tapi pas aku nyampe di sini 3-4 hari sebelum aku mulai kerja, mereka bilang ternyata posisinya lagi kosong. Jadi waktu itu memang aku harus nunggu sekitar hampir sebulan lagi sampai proses induction-nya segala macam, sampai proses dapat kerjanya di Trafalgar, Melbourne. Jadi di regionalnya. Jadi misalnya kalian mau, tapi banyak sih aku dengar dari teman-teman aku, kurang tahu itu regional atau bukan ya. Banyak sih tempat kerja yang regional, bisa sambil cari-cari sih Mbak Clara. Iya, Begitu. nunggu berapa lama tadi, Kak? Kurang jelas. Kalau untuk kerjaan aku nunggu sekitar 2 bulan. 2 bulan, hampir 2 bulan. Jadi Lebih baru bisa selama dapat kerjaan. 2 bulan. Oh, jadi selama 2 bulan itu cari pekerjaan lain sebelum akhirnya di-approve sama eh factory yang sempat dilamar pertama. Enggak, 2 bulan itu aku terhitung dari Indo sebulanan. Dan waktu nyampe di sini aku sekitar 3 minggu. Jadi aku belum ada, karena udah ada jawaban dari sini lumayan cepat. Jadi aku kerja di sini aja. Belum sempat kepanggil di yang lain, belum sempat pindah ke tempat lain. Oke, berarti memang untung-untungan juga ya, Kak, diterima atau tidaknya. Iya, Baik, terima kasih, Kak Stefani. Iya, sama-sama Mbak Kak Clara. Clara, ya terima kasih ya C. Stefani. Mungkin aku bisa bantu jawab pertanyaan yang pertama tadi. Kak Clara nanya kalau misalkan sebelumnya belum sama sekali kemana-mana, bisa nggak pengajuan WHV gitu ya maksud pertanyaannya? Iya, betul, Kak Weni. Oke, nah kalau misalkan Kak Clara sebelumnya belum pernah kemana-mana itu nggak masalah, itu tetap bisa pengajuan WHV karena setiap orang Indonesia, WNA Indonesia yang mau pengajuan ke Australia dan pakai WHV itu tuh setiap orang punya 1 kali kesempatan. Dan untuk kesempatan ini kamu mesti harus sesuai dulu kualifikasi utamanya. Yang pertama itu kamu mesti harus usia maksimal 30 tahun, pendidikan terakhir bisa diploma 3 atau S1 atau bahkan lagi kuliah minimal 2 tahun. Kalau misalkan kualifikasi kamu sudah memenuhi itu tuh kamu bisa pengajuan WHV seperti itu. Tapi untuk pengajuan WHV yang seperti dijelaskan C. Stefani tadi, kamu mesti dapatkan SDWHV dulu. Setelah itu dapat, baru kamu bisa pengajuan ke Kedutaan Australia untuk bisa dapatkan visa WHV-nya. Jadi jawabannya adalah nggak masalah kalau kamu sebelumnya belum pernah kemana-mana gitu loh. Tetap bisa ajuin Baik, WHV. terima kasih, Kak Weni. Iya, siap Kak Clara, sama-sama. Oke. Ini Kak Hansan ada pertanyaan lagi? Atau
Ya, saya ingin bertanya Kak. Oke, silakan. Jadi tadi kan kerjanya di Victory, terus regionalnya tuh kurang terdengar jelas ya. Tadi kan sinyalnya agak loncat-loncat gitu. Tepatnya di Melbourne. Saya mau tanya ini aja sih. Tadi regionalnya di mana? Pertama kali turun. Lalu dari jarak yang safety induction itu dia berapa lama ya? Pas kita udah apply. Lalu di interview sama si R-nya. Kalau boleh tahu itu Med Victory apa ya kakak pertama kali lamar gitu di Indonesia? Aku regionalnya di Trafalgar, Melbourne, Trafalgar, di Trafalgar. Trafalgar. Terus Oke, terima kasih. jarak dari interview Ya, aku interviewnya induction sampai besoknya langsung kan kita langsung ya interview. Kita udah ada interview sih, kita pas di apply mereka mau terima kita kan aku udah di email juga kan. Mereka hanya induction, suruh medical. Habis itu besoknya aku mulai kerja. oh cepat kali ya. Terus Oke. apa lagi ya tadi? Iya. Terus apa lagi ya tadi pertanyaan terakhir ya? Pertama turun di daerah mana? Trafalgar. Oh, Trafalgar. Kerja. Susah itu nggak sih turun di sana kak? Susah nggak? Bagaimana? Cari run di sana susah nggak? Nggak terlalu sih, di sini lumayan banyak sih rent house. Lumayan banyak Thank you, rent Kak. house-nya. Iya, sama-sama. Oh iya, itu Mid Factory-nya tuh namanya apa? Kak? Mid Factory CAG, Central Agri. Oke, thank you. Ya. Oke, Kak Hansen, mungkin kalau misalkan nanti ada pertanyaan lagi, boleh hubungi Cek Stefani aja kali ya, Cek ya. Lewat chat mungkin bisa kali ya. Boleh. Boleh banget ya. Boleh. Iya. Oke, terima kasih ya, Hansen. Iya. Next, ada pertanyaan dari Dika. Dika Sakti, silakan Dika Sakti. Ya, selamat siang. Iya, selamat siang, Kak. Ini saya ucapkan terima kasih dulu untuk Sorry, Kak Dika, suaranya agak terlalu kecil. Kemungkinan bisa di... Suaranya kecil. Bentar, saya ganti headset dulu kali ya. Boleh, silakan, Kak. Halo. Dia lagi ganti headset, Cek. Ntar, Cek. Oke. Minta ya. Halo, Iya, sudah terdengar jelas, Kak Dika, silakan. sudah terdengar ya? Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk best partner Mr. Rian ya, dan Kak Sofia sudah mengadakan webinar dan edukasi bahasa Inggris. Saya kemarin sudah tes PTE dan alhamdulillah lolos. Nah, pertanyaan saya mau mengajukan SDWHV itu sertifikat PTE itu berlaku 1 tahun atau 2 tahun untuk pengajuan SDWHV? Ya. Ya, Stefani. Ya, halo. Iya. Sudah dengar pertanyaan dari Ya, Kak Dika? Weni, bagaimana? Iya, sudah ada. Masuk nggak suaranya Kak Dika? Oke. Masuk. Aku kayaknya untuk Kelas ya? aku kurang jelas ya Weni, cuman kalau nggak salah 1 tahun bukan ya PTE? Betul, 1 tahun, Cece. PTE. Ya, 1 tahun. 1 tahun. Dari kita tanggal lolos tes. Ya. Oh, oke. Terima kasih atas jawabannya. Kak Dika. Ya. Mungkin aku bisa perbaiki sedikit tadi untuk acaranya ini kebetulan kita adain dari best partnernya langsung. Jadi iya. Kak Sofia tadi ikut join aja, dia gabung. Oh, ikut join. Iya. Maaf tadi gabungnya nggak dari awal. Oh ya, it's okay. Iya. Mohon maaf ya. It's okay. Iya. Sudah Terima terjawab kasih ya best Dika partner pertanyaannya ya. ya. Oke, sama-sama. Oke. Ini teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain lagi nih? Yang lain mungkin yang pengen nanya soal apapun deh. Iya, silakan Kak Fira.
Halo Kak, izin bertanya. Halo. Kan apa ini Kak, untuk keluar SD UHV itu dia dalam setahun tuh ada berapa kali dibuka ya pendaftarannya? Terus dalam tahun ini kira-kira masih ada berapa kali lagi dibuka itu? Ini Weni mungkin ini jawabannya Weni. Bagaimana Weni? Oh iya, oke, C. Stefani ini lempar jawaban nih ke saya nih. Iya, Aku kurang ngerti nih berapa kali pembukaan ini. Iya, Vira, mungkin aku bisa bantu sedikit jawab pertanyaannya kamu. Kalau untuk kita kan saya mungkin kerja di sini sekitar 3 tahun ya. Jadi dari pengalaman 3 tahun terakhir sih setiap tahun itu tuh pasti akan buka 2-3 kali. Oke, 2-3 kali. Untuk mungkin tanggal terdekat di tahun ini kita belum bisa pastikan. Cuman kalau misalkan kamu bertanya apakah di tahun ini pasti buka lagi, pasti ada. Cuman memang tanggalnya kita belum tahu pasti. Karena itu langsung dari Ditjen Imigrasinya langsung yang keluarkan tanggal itu. Seperti itu, Vira. Kalau di tahun ini kira-kira ada berapa kali dibuka lagi sih Kak? Nah, kalau untuk tahun ini tuh kan kita punya slot nih di per 1 Juli kemarin nanti sampai pertengahan 2025 itu kita punya slot dari khusus untuk Indonesia, slot masuk ke Australia pakai visa WHV ini sekitar 4.700 slot. Jadi sekitar 4.700 slot itu tahun ini akan dibuka untuk orang-orang baru yang pengen ngajuin WHV. Cuman memang tanggal pembukaan SD WHV-nya itu kita nggak tahu akan dibuka kapan dan berapa kali dalam rentangan waktu 1 tahun ini. Seperti itu, Vira. Jadi kalau misalkan saran aku, kalau kamu sudah yakin pengen ikut, nanti boleh kontak kita aja, salah satu admin yang ada di sini, nanti kita coba arahkan kamu. Biasanya kita tahap pertamanya coba pretest dulu, itu for free, jadi kamu bisa ukur kemampuan bahasa Inggris kamu dulu, baru yang next-nya nanti kita akan bantu arahkan langsung. Seperti itu, Vira. Oke, makasih Kak. Oke, siap, Kak Vira, sama-sama. Oke. Masih ada waktu Weni? Masih ada waktu nih, teman-teman yang lain mungkin ada yang pengen nanya lagi. Oke, Kak Rafiq. Silakan Kak Rafiq. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Kak. Mau bertanya terkait pekerjaan. Kalau saya kan belum pernah kayak pekerjaan yang kayak yang instan gitu. Ternyata tapi lebih ke arah pekerjaan-pekerjaan yang berbasis kayak teknologi dan lain-lain kayak gitu. Nah, kalau misalkan mau WHV nih ke Australia, nah kira-kira kalau nggak punya pengalaman misalkan pekerjaan kayak petik buah gitu atau cuci piring dan lain-lain, itu memungkinkan nggak ya untuk didapat? Kalau untuk pekerjaan seperti itu, kita yang belum punya pengalaman mungkin bisa dapat pekerjaan kayak petik buah di farm atau seperti itu. Karena aku juga kemarin datang ke sini kan juga nggak ada pengalamannya. Bisa kok itu petik buah di farm segala atau cuci piring kayak yang kata kamu bilang. Ya. Oh iya, berarti bisa ya. Masih ada? Halo? Oke, ya baik Kak. Terima kasih Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Muhammad. Oke. C. Stefani, mungkin aku ada pertanyaan juga nih dari aku pribadi sih. Cece? Ya. Bentar ya. Kira-kira ini, di tempat Cece kerja sekarang, apa sih keseruan yang Cece rasain lah gitu? Mungkin kita ngomongin yang susah-susahnya, ngomongin yang seru-serunya deh gitu di sana. Kira-kira apa, yang bisa Cece sharingin di sana keseruannya bekerja di tempat Cece yang sekarang? Keseruannya kerja di tempat aku sekarang apa ya? Karena kerjaan kalau di meat factory itu memang agak berat. Tapi kalau untuk teman-temannya lingkungan di tempat aku itu kebetulan memang leader-leadernya baik, ramah. Mereka juga lebih perhatian ya sama kita. Terutama untuk yang Muslim di sini Muslim friendly banget karena di tempat kami tidak semua meat factory ya, tapi di tempat kami ngizinin untuk yang Muslimnya untuk pergi ibadah, bisa sholat kayak 5 waktu gitu di sini bisa.
paling mereka hanya izin pagi kan. Di sini Muslim friendly, terus teman-temannya juga baik-baik. Terus kita bisa ngobrol-ngobrol langsung sama, kalau dulu bule-bulenya kita hanya bisa ngeliat di Instagram segala macam di YouTube. Kalau di sini kita bisa ngobrol langsung, ternyata mereka lucu-lucu. Ya, teman-temannya sih lebih ke lingkungan kerjanya sih. Kalau untuk kerjaannya memang agak berat di sini, lebih fisik. Wow, Begitu sih Weni. wow seru ya Ce. Di sana Cece ini Ce, jam kerjanya tuh per 1 minggu berapa kali dan berapa hari? Kalau jam kerjanya di sini mulai awal. Jadi aku start kerjanya jam 5.30. Wow. 5.30 itu, dan kerja di sini weekend libur. Oh, Weekend libur, weekend kalau kita libur. nggak ada overtime, weekend libur. Jadi kita kerja Senin sampai Jumat aja. Oh, sampai jam berapa Ce? Dari jam Mirip dengan 5.30? PNS di Indonesia. Wow. Sampai jam sekitar jam 1, jam 2. Nggak tetap sih Weni jam kerjanya. Oh, Jam pulangnya nggak tetap, tergantung schedule. berarti Cece setelah itu setelah itu ada kerjaan lain lagi Kak Ce? Atau gimana? Belum ada kerjaan lain lagi nih. Oh, berarti Tapi lagi untuk nyari-nyari sih. Lagi libur, cari-cari. untuk istirahat aja sama libur-liburan lah mungkin ya, pergi ke tempat-tempat bagus. Ya, kalau sekarang weekendnya dipakai untuk jalan-jalan dulu. Seru. Ini juga masih banyak nih tempat yang belum didatangin. Wow. Yap. Masih banyak nih tempatnya di bucket list. Pengen kesini. Iya. Semoga segera Cuman memang kalau terselenggarakan nggak ya, ada Ce. kendaraan di sini memang agak lebih susah sih. Oh, Amin. iya, iya. Oke deh. Cecek, ini kita masih ada waktu sekitar 7 menit. Ini ada yang mau nanya lagi. Dari Kak Hamka Syahrial. Ya. Silakan Kak Hamkas. Oke, baik Kak. Sebelumnya terima kasih buat Desparten dan Kak Stefani. Jadi kan kebetulan saya kan rencana nggak pakai ijazah ya. Karena ini last semester, jadi masih nunggu SKL ceritanya. Nah, untuk nanti itu kan kalau saya lihat dari dari Instagramnya Dijen itu ada KTM, terus transkrip dan satunya itu lagi yang keterangan aktif itu. Nah, kalau misalkan seumpama itu waktu lodge visanya itu, apakah nanti tetap dijadikan satu file begitu, atau mungkin nanti ada tempatnya sendiri ya? Karena ini kan mungkin belum sampai ke sana, jadi masih belum ada gambaran juga gitu. Ya mungkin itu aja. Iya. Oh, kamu masih Untuk lodge-nya. kuliah ya? Iya. Oh. Gimana ya Weni ya? Ini bagaimana Oh Weni? iya, mungkin aku bisa bantu jawab Kak Haska. Nah, kamu sekarang semester berapa Kak? Semester 8 sih terakhir. Oke, berarti mungkin sekitar di akhir tahun baru selesai kuliahnya ya, dan dapat ijazahnya di akhir tahun. Iya, Nah, around Oktober. Nah, ini kan mungkin Agustus kan bukanya, jadi yap. belum dapat gitu. Nah, sementara kakak untuk SDWHV-nya pakai surat mahasiswa aktif dulu. Jadi kan kakak pasti harus lampirin untuk mahasiswa yang belum lulus dan belum dapatkan ijazah itu bisa pakai surat mahasiswa aktif dari kampus, lalu surat kartu mahasiswa sama KHS, kartu hasil studi. Jadi kamu bisa lampirin ini dulu. Kalau misalkan ternyata nanti SDWHV-nya ternyata benar buka di Agustus, kakak pakai opsi itu aja. Tapi kalau misalkan nanti bukannya sudah dekat-dekat kakak lulus tapi jasanya belum keluar, nanti SKL-nya kakak boleh lampirkan di satu file aja sama surat mahasiswa aktif. Gitu. Oh. Untuk jaga-jaga, Berarti karena kan ini case-nya adalah ijazahnya kakak belum keluar. Iya, Kayak iya, gitu. iya. Oke. Oke, ya oke. Kayak gitu Kak Baik. Hamka. Thank you, Kak. Oke, sama-sama Kak Hamka. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, kita masih ada 5 menit teman-teman. Izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Ini siapa nih yang bersuara nih? Ya, halo Ahmad. Kamu Iya, Ahmad? ini
pertanyaannya Muhammad untuk Kak itu siapa namanya tadi? Stephanie. Kak Stephanie. Stephanie. Ya. Menurut Kakak kita itu bikin CV waktu di Indonesia atau sudah nyampe di sana, dan jenis CV seperti apa yang ramah mudah diterima di sana seperti itu. Makasih Kak. Ya, halo Ahmad. Kalau menurut aku bikin CV-nya dari aku masih di Indo ya. CV di sini mudah kok. Maksudnya pakai yang simpel aja. Aku waktu itu yang penting ada keterangan nama kita, identitas kita, sama pengalaman kerjanya. Pengalaman kerja di Indonya apa aja. Kalau waktu itu aku udah ngelampirin pengalaman kerja aku sih dari Indo. Jadi untuk CV-nya lebih bagus buat dari Indo sama lampirin. Oh, tapi kamu harus ada nomor telepon yang di sini. Nomor telepon yang di Aussie ya. Berarti maksudnya jenis CV yang saya maksud itu, kalau di Indonesia kan dia lebih mudah diterima yang ATS gitu. Kalau CV Canva aja gitu udah berarti lebih ramah yang itu ya Kak, daripada iya, yang iya, bisa itu. Bisa itu. Oke Kak, terima Bisa kasih kok Kak. itu. Bentar lagi. Oke. Bentar lagi. Kak Ahmad yang nanya tadi ya. Kak Ahmad, Iya. mungkin kalau misalnya kakak pengen tahu cara pembuatan CV yang lebih detail dan bagus, nanti kakak boleh chat aku aja. Nanti kontak aku ada di kolom komentar yang namanya Weni. Jadi nanti aku bisa add kakak kita punya satu komunitas yang isinya itu pembuatan resume atau CV untuk bekerja di Australia. Jadi nanti kakak bisa belajar lewat sana. Oke? Oh, ada ya Kak? Ada. Nanti kakak boleh chat aku aja ya di WA. Oke, Oke, kita Kak, bentar. tanpa mengulur waktu lagi, mungkin aku mau ingatin teman-teman yang yang ikut Zoom hari ini boleh isi absensi di kolom komentar untuk bisa dapetin e-certificate dari kita khusus dari Best Partner, spesial dari Best Partner. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya dari Kak Erwanda. Halo, Weni. Yap. Halo, Weni. Masih ada pertanyaan? Masih ada, C. Terakhir satu, C. Dari Makasih Erwanda. Kak. Yap. Makasih Kak Oh, kesempatannya ini yang Kak. terakhir ya. Ya Kak. Kak, jadi aku mau nanya, kalau misalnya kan kita mau ngajuin buat SDU WHP-nya itu kan butuh ijazah. Terus tapi di nama ijazahku itu ada beberapa huruf yang berbeda dari KTP. Nah, terus yang di nomor seri ijazahnya itu juga waktu dicek di Dikti itu kan nama temanku, cuman itu masih aku proses, kata di kampusnya masih dalam proses sih. Yang aku mau tanyain, perbedaan huruf di ijazah sama di KTP itu bakalan bermasalah atau enggak? Karena di paspornya sesuai KTP. Halo Kak. Halo, ini. Cece, kira-kira ada jawaban dari Cece nggak, Cece? Perbedaan Bisa bantu jawab? Kalau untuk perbedaan nama untuk huruf atau segala macam kayaknya nggak boleh ya, karena nama identitas kita di setiap ID harusnya sama. Jadi kalau untuk di ijazah itu nggak boleh ya, berarti solusinya aku mesti bikin surat keterangan dari kampus untuk nama itu atau gimana? Atau memang nggak bisa sama sekali? Kak Erwanda, Ya. untuk yang beda nama ini tuh aku punya kasus kemarin barusan banget. Jadi dia harus datang ke kampus dulu, minta surat keterangan beda nama. Nah, nanti untuk itu kakak harus lampirkan surat keterangan beda nama ini satu file sama ijazah kakak. Atau sama transkrip nilai kakak yang namanya beda sama KTP. Kayak gitu sih biasanya. Berarti yang aku urus untuk tukar nama aku dan temanku itu yang di nomor serinya itu diperbaiki di Dikti dulu Kak ya? Kamu harus confirm dulu ke kampus. Bisa nggak perlu urus ke Dikti, tapi dari kampus keluarkan surat mahasiswa surat beda nama aja atau beda nomor seri. Kayak gitu. Oh gitu. Biar Oke, nggak Kak. terlalu ribet pengurusannya sih, Kak. Oh iya. Makasih Kak. Oke, siap. Sama-sama.
Oke, teman-teman. Cia Stefani, halo. Ya, halo Weni. Ada yang mau Cece sampaikan lagi mungkin di akhir? Bagaimana suaranya putus-putus? Iya, mungkin ada yang pengen Cece sampaikan lagi di akhir sebelum kita foto bersama. Halo? Untuk adik-adik yang lagi ngurus WHP, semangat ya. Terus tetap semangat aja, lengkapin dokumen-dokumennya. Semoga kalian berhasil ya ke Australia tahun ini. Amin. Gitu aja sih, Weni. Amin. Oke, terima kasih Cia Stefani. Cia Stefani mungkin Amin. boleh open cam, kita mau ambil foto. Nabila boleh Oke, mungkin oke, tolong oke. bantu kita, Nabila. Oke. Satu. Bentar, join dulu semuanya kameranya. Oke, aku tunggu ya. Udah semua kamera. 1, 2, 3. Boleh lagi mungkin? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, Terima kasih teman-teman. Iya, terima kasih Nabila. Oke. Terima kasih ya, Weni. Iya, Terima Cia kasih Kak Stefani. Stefani. Saya ucapkan terima Kak kasih Stefani banyak dan Kak kepada Kak Weni. Stefani. Untuk Terima teman-teman, kasih Kak Stefani. iya, untuk teman-teman yang pengen nonton Ya, ulang materi sama-sama ya. ini, Thank boleh lihat you, di YouTube Kak. aja. Semoga yang Oke. buyang kamu. Oke, thank you guys. Boleh di leave aja. Terima kasih best partner. Terima kasih Kak Salsa dan lain sebagainya. Dadah. Dadah.